terkait dengan termodinamika. Nah, yang pertama kita ingin menganalisis dari gambar di sini. Nah, di situ ada beberapa gambar seperti cacing yang ada di tanah, kemudian ada proses transportasi pada tumbuhan, orang yang sedang mereparasi, bahkan itu ada aliran darah. Dan yang terakhir itu berupa burung yang sedang menghisap madu gitu kan, atau mungkin dia membantu penyerbukan. Nah, semua contoh yang ada di sini itu merupakan penerapan dari termodinamika. Nah, jadi termodinamika itu sendiri apa sih? Nah, kalau kita lihat dari katanya term itu artinya panas. Nah, jadi dari serangkaian contoh yang saya ambil di sini seperti burung. Nah, ketika dia menghisap makanan, nah makanannya itu dia akan menjadi energi. Nah, bagaimana kok bisa menjadi energi? Prosesnya itu bagaimana? Nah, makanan tadi yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan diserap gitu kan. Kemudian akan menghasilkan panas. Nah, panas itu nanti akan dibuang oleh tubuh individu tersebut. Nah, kenapa panas itu dibuang? Karena tubuh itu melakukan aktivitas atau kerja untuk menghasilkan energi. Nah, contoh lain, misal tangan itu bisa bergerak, ya kan? Bisa bergerak membenarkan sebuah mesin. Nah, itu karena dia melakukan suatu kerja. Nah, kerjanya itu dia diambil dari nutrisi yang setiap hari dia makannya. Ya kan? Kemudian apa yang kita makan itu tidak 100% itu terserap, tetapi sebagian ada yang menjadi panas yang terbuang. Gitu. Jadi semua makhluk hidup ini melakukan pekerjaan. Nah, semua kerja ini diperoleh dari pengeluaran energi kimia yang disimpan dalam makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup itu sendiri. Nah, termodinamika sendiri adalah kajian mengenai hubungan antara panas, kerja, energi, dan secara khusus perubahan panas menjadi kerja. Nah, kemudian untuk termodinamika secara bahasa ini merupakan ilmu ya kan, yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain. Nah, aliran dan kemampuan energi dalam melakukan usaha. Nah, untuk termodinamika sendiri itu ada dua istilah yang sangat berkaitan. Yang pertama itu adalah sistem dan kedua adalah lingkungan. Nah, sistem itu artinya adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian. Kalau lingkungan adalah segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau keadaan di luar sistem. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada sebuah tabung gas gitu kan. Dalam tabung di dalamnya itu ada gasnya. Nah, mana yang dimaksud sistem dan mana yang dimaksud lingkungan? Ketika di dalamnya itu ada gas, nah berarti itu termasuk sistem. Sedangkan yang ada di luarnya itu merupakan lingkungan. Nah, batasnya itu ada apa? Batasnya itu ya tabung itu sendiri pembatasnya. Nah, untuk sistem sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada yang terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, sistem yang terbuka itu ada pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Jadi, antara energi dengan lingkungannya itu terjadi pertukaran. Contohnya, tumbuh-tumbuhan, ya kan, dia menyerap karbon dioksida, kemudian digunakan sebagai bahan pembuatan nutrisi untuk tumbuhan itu. Nah, kemudian ada sistem tertutup. Nah, kalau tertutup itu ada pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Nah, seperti greenhouse. Nah, greenhouse itu di dalam greenhouse itu memang ada pertukaran energi, tapi tidak kehilangan massa sistemnya. Artinya tetap. Kemudian kalau sistem terisolasi itu tidak ada pertukaran massa dan juga energi sistem dengan lingkungannya tadi. Nah, selanjutnya ini adalah sistem pembatas. Nah, sistem pembatas ini ada yang bersifat adiabatik, artinya
tidak ada pertukaran antara kalor dan sistem dengan lingkungannya. Jadi pembatasnya ini tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dengan sistem dengan lingkungannya. Jadi yang sistem di luar itu tidak akan terpengaruhi, lingkungan yang ada di luar itu tidak akan mempengaruhi ataupun tidak akan dipengaruhi oleh sistem di dalamnya. Kalau pembatas tegar itu tidak ada kerja baik sistem terhadap lingkungan ataupun lingkungan terhadap sistem. Begitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kesetimbangan termal, merupakan keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan oleh keterbatasan harga koordinat sistem itu setelah sistem saling berinteraksi melalui dinding diatom. Nah, ini ada contoh ya. Misal di sini ada dinding A, nah semua harga X dan Y, kemudian dengan dinding B ini dipisahkan oleh dinding adiabatik. Nah, semua harga kemungkinan adalah X aksen dan Y aksen. Kalau dinding A dan juga dinding B dipisahkan oleh dinding diatom, nah maka dinding B dan dinding A ini kemungkinan untuk saling bertukaran itu masih ada, tapi sangat kecil. Kalau adiabatik itu sudah tidak mungkin lagi. Nah, untuk hukum termodinamika sendiri itu ada 4. Nah, yang pertama itu kita kenal sebagai hukum nol termodinamika yang berbunyi dua sistem yang berada dalam keadaan kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, nah berarti kedua sistem tersebut dalam keadaan termal satu sama lain. Nah, maksudnya bagaimana kita lihat dalam gambar ini? Ini ada sistem A, kemudian ini sistem B, dan ada juga sistem C. Nah, ini dipisahkan oleh dinding adiabatik. Nah, ketika dinding adiabatik ini, dia kan tidak mungkin terjadinya perpindahan sistem, ya kan? Adiabatik ini ibaratnya dinding yang tidak memungkinkan sistem A dan sistem B ini saling terpengaruh, gitu. Jadi misal kalornya dari sistem A tidak mungkin nular ke sistem B, gitu, karena adanya dinding adiabatik. Tetapi dilihat, ya kan? Nah, di bagian atas ini ada dinding diatom. Nah, dinding diatom ini masih memungkinkan adanya pertukaran kalor antar sistem. Sehingga sistem A ini bisa terjadi pertukaran kalor dengan sistem C bisa bertukar dengan sistem B, begitu juga dengan sebaliknya, B ke C, C ke A. Nah, akhirnya ketiga sistem ini dalam keadaan termal, artinya memiliki suhu yang sama, dengan seimbang. Tuh. Sama, ketika bentuknya misal dinding adiabatiknya itu ada di sebelah atas sini, ya. Tetapi untuk sistem A dan sistem B ini dia dipisahkan oleh dinding diatom. Akhirnya dia masih tetap bisa untuk saling bertukaran kalor. Gitu. Yang kedua adalah hukum pertama termodinamika. Nah, prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai mode perpindahan energi. Nah, jadi hukum ke-1 termodinamika itu membahas tentang kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisa berubah dari satu energi ke energi yang lainnya. Nah, begitu. Gambaran skematisnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan dia melakukan kerja keluar, gitu, menghasilkan pekerjaan, otomatis dia nanti akan kehilangan kalor, ya kan? Gitu. Kemudian untuk hukum termodinamika sendiri, cara matematis dituliskan seperti ini. Delta U itu adalah pertambahan energi dalam, ya kan, satuannya adalah joule,
Kemudian W itu adalah usaha yang diterima oleh sistem, satuannya juga joule. Dan Q itu adalah kalor atau panas yang diterima oleh sistem, satuannya juga sama joule. Nah, ketika W itu bernilai negatif, maka volume dalam sistem itu bertambah. Kalau ketika W-nya itu bernilai positif, maka volume dalam sistem berkurang. Kalau Q negatif itu artinya melepaskan panas atau kalor. Kalau Q-nya positif berarti dia menerima kalor. Nah, kalau delta U itu meningkat, berarti tandanya adalah negatif. Kalau delta U-nya positif, itu berarti menurun, energinya menurun. Nah, contoh soal seperti ini. Kalor sebanyak 1000 Joule ditambahkan ke sistem sementara kerja dilakukan pada atau terhadap sistem sebesar 500 Joule. Nah, yang ditanyakan adalah berapa perubahan energi dalam sistem. Q diketahui 1000 Joule. Kemudian W itu sama dengan 500 Joule. Nah, yang ditanya adalah delta U, ya kan, perubahan energi. Berarti kalor tadi 1000 dikurangi, nah itu ada 500 Joule. Nah, ingat di sini dilihat di situ kan kalornya ditambah, otomatis dia nanti akan bernilai positif. Kemudian dia melakukan kerja, ya kan, otomatis kerjanya itu bertanda negatif. Nah, ketika negatif ketemu negatif akan menjadi positif, sehingga 1000 ditambah 500 akan ketemu 1500 Joule. Gitu. Oke, untuk diagram P sama V, hubungan antara diagram P dan V. Kalau P itu artinya tekanan dan V itu adalah volume, ya kan. Nah, di sini dalam skema itu terlihat adanya hubungan antara P dan V. Nah, kerja yang dilakukan gas untuk proses P1, V1 berarti di sini titiknya. Ini P1 dan V1. Kita kenal P1 ke P2. Nah, P2 berarti titik koordinatnya adalah P2, V2 adalah luas bagian kurva yang diarsir. Jadi untuk mengetahui, misal ditanya berapa kerja yang telah dilakukan dalam yang diarsir di sini, gitu kan. Nah, berarti kita harus menghitung luas arsiran ini, ya kan. Luas arsiran dari P1 ke P2. Nah, ini kan kalau kita lihat akan ada dua bangun, dia akan berbentuk persegi panjang dan juga segitiga. Nah, contoh soal seperti ini. Sejumlah gas pada keadaan A, berarti ini pada keadaan A, berubah ke keadaan B, ke sini, iya kan? Nah, yang ditanyakan apa? Bagaimana cara menghitung usaha luar yang dilakukan? Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Otomatis kita harus mencari luasan arsiran ini ya. Luasan yang warna coklat ini. Segini. Nah, kemudian hitung usaha luar tersebut. Nah, usaha yang dilakukan berapa? Gitu. Nah, jawabannya akan seperti ini. Nah, A itu berarti kita luas trapesium. Untuk menghitung usahanya itu kita menggunakan luas trapesium. Nah, berapa usahanya itu? Nah, kita tinggal tambahkan rumus trapesium, ya kan, jumlah sisi yang sejajar ditambah 2. Nanti akan ketemu 9,8 kali 10 pangkat 3 Joule. Oke, untuk termodinamika part 1 sampai di sini dulu. Untuk part 2 nanti kita akan membahas hukum yang kedua dan hukum yang kedua, 3 dan seterusnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.